Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah Baik ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita hari ini bisa berkumpul di ruangan bimbingan konseling di sekolah kita tercinta ya. Ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Ada yang pernah dengar konseling kelompok? Belum ya, konseling kelompok. Ustazah akan jelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok sendiri itu yaitu kita di sini akan sharing berbagi pendapat gitu tentang masalah yang kalian alami. Nah, kalau untuk pagi ini kita akan komunikasi atau sharing tentang masalah kedisiplinan. Nah, ada yang tahu kedisiplinan apa? Ada yang ingin menjawab kedisiplinan? Hah? Apa itu kedisiplinan? Seragam. Kedisiplinan ada lagi yang mau berpendapat tentang kedisiplinan itu apa? Kenapa? Ketertiban. Nah, ini Ustazah ingin tanyakan bagaimana perasaan kalian pagi hari ini. Nah, ini kalau misalnya hari ini cemberut, kecewa, sedih, tadi di rumah kenapa? Atau misalnya di sekolah pagi tadi ada apa? Pilih ini 5. Coba isi ya. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai konseling kelompok ini, nah nanti kalian akan Ustazah minta mengutarakan pendapat tentang masalah yang berkaitan tentang kedisiplinan ya. For praying. Let's pray together begin. Let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman. Karena kita semoga kegiatan hari ini dilancarkan. Selanjutnya, Ustazah berterima kasih karena kalian telah menyempatkan hadir ke sini ya, telah mau bergabung, telah bersedia gitu mengikuti kegiatan konseling kelompok ini tanpa ada paksaan kan ya. Oke, keinginan sendiri juga ya niat ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ustazah akan menjelaskan sebentar tentang asas-asas yang ada di dalam konseling kelompok. Sebelumnya ada yang pernah dengar asas-asas konseling kelompok? Belum ya. Oke, asas-asasnya sendiri yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini ketika kalian mengungkapkan masalah kalian yang sedang alami berkaitan dengan kedisiplinan, tenang aja. Insya Allah Ustazah akan menyimpannya secara baik-baik dan teman-teman di sini juga berjanji ya untuk tidak menceritakan keluar selain yang ada di sini ya. Kemudian ada asas kesukarela. Nah, asas ini nanti dari kalian kan akan bercerita, akan membicarakan masalah yang kalian hadapi gitu ya tentang kedisiplinan ini. Nah, sebelum kita mulai kegiatan intinya, Ustazah ingin kalian memperkenalkan terlebih dahulu nama kalian. Jadi Ustazah punya permainan seperti ini, sambil nyanyi ya. Jadi misalnya Ustazah dan Ustazah ya, Ustazah contohin, hey siapa saya? Saya Ica, hobi kuliner. Hey siapa kamu? Saya Faiz. Hobi Menggambar. Terus lanjut. Hey kamu panggil, bilang ke Bagas. Hey siapa kamu? Hey, siapa kamu? Saya Bagas, hobi basket. Iya, lanjut. Hey Siapa kamu? saya Lama, hobi main bola. main bola. Coba kamu. Jadinya juga keren ya. Oke, untuk relax karena kan kegiatan ini perlu adanya keterbukaan, terus nanti kalian akan banyak bercerita. Sebelumnya kita relaksasi dulu seperti tadi perkenalan, jangan tegang-tegang, biasa aja. Terus saja seperti biasa ya kita melakukan konseling individu. Kemudian setelah ini, sebelum kita melakukan tahap inti, Ustazah mau kita main game lagi. Nah, ini gamenya adalah Truth or Dare. Tahu apa Truth or Dare? Tahu. Tentang apa Truth or Dare? Ya, golongnya Apa? Hah? pertanyaan dulu. Iya, jujur dan tantangan. Kesepakatan. Ya, sambil nyanyi. Yuk. 1, 2, 3.
hatiku sangat kacau. Oke, berarti ada di Dava. Dava maunya apa? Terus order. Ya. Ya, berarti tantangan ya. Oke. Oke, sekarang Ustazah tantangannya untuk Dava adalah coba tirukan suara bebek kita makan. Oh, bebeknya minta makan sedih. Oh iya, karena lapar ya jadi sedih. Oke. Mulai serius tapi santai. Oke. Nah, ini tahap peralihan. Jadi Ustazah akan menanyakan kakak kalian dulu. Apakah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap ya, Nak, ya? Jadi ini nanti kalian akan mengemukakan isi permasalahan kalian masing-masing yang kalian hadapi ya. Tapi terkait dengan kedisiplinan. Oke, nah di sini tahap kegiatannya pertama Ustazah karena melihat observasi dari kegiatan sehari-hari kalian gitu. Mohon maaf karena masih banyak yang belum tertib dalam aturan di sekolah. Contohnya seperti misalnya rambutnya agak-agak panjang poninya ya. Nah itu masih Ustazah lihat beberapa anak. Kemudian ada yang ketika belajar itu sibuk sendiri, berisik. Jadi ustazahnya sedih. Ini dengerin nggak ya teman-teman gitu ustazahnya gitu. Terus ada juga yang jajan ke kantin bajunya belum rapi. Ustazah akan bertanya ke kalian secara bergiliran bergantian tentang masalah yang kalian hadapi. Oke, siap-siap? Ustazah minta yang pertama mengungkapkan adalah coba siapa duluan yang ingin? Kami. Oke. Fahmi, oke, tentang masalah tata tertib aturan sekolah. Kalau aku suka lupa potong rambut sama suka bajunya dikeluarin juga. Iya, itu ya kalau Fahmi ya. Jadi kendalanya susah, begitu sulit memasukkan baju dan potong rambut. Oke, itu dari Fahmi. Ada yang kedua ingin mengungkapkan? Paris. Jangan nunjuk, terus ada duluan ke sini. Oke, siapa lagi yang kedua? Terus ada tunjuk apa? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Dava, keren Dava. Oke, Dava silakan. Permasalahannya apa nak? Sering telat masuk kelas. Sering telat masuk kelas. Oke, itu yang dialami Dava ya, sering kali terjadi ya. Oke, kenapa? Paris, nak? Sering ngobrol di kelas saat jam pelajaran. Oh, sering ngobrol-ngobrol nih, ngobrol apaan? Tentang siapa? Tentang dia. Hah? Ngobrolnya itu biasanya sekelas atau gimana? Kayaknya sih Ke belakang atau ke samping teman kamu? samping. Ke samping ya, temannya sebangku gitu ya, semeja. Oke, itu Paris ya. Tadi sering ngobrol dengan teman sebangku ketika Ustazah menjelaskan. Tadi sudah menyebutkan ya, ini kalian sadari kalian pernah melakukan atau melanggar tata tertib aturan sekolah. Ini yang sering kalian alami di diri kalian masing-masing ya. Oke, sekarang siapa yang mau alasannya dulu? Tadi setelah melakukan itu alasannya apa? Siapa yang mau duluan? Ayo jangan tunjuk-tunjuk, kalau yang tunjuk kesulitan balik ya. Oke, Fahmi apa? Alasannya kalau potong rambut suka nggak sempat kalau misalnya hari libur juga. Sama kalau baju keluar itu udah nggak nyaman, bajunya udah kecil. Oh gitu, kekecilan jadi nggak nyaman ya. Jadi kalau dimasukin itu suka nggak nyaman, sempit ya. Oh itu alasannya. Oke lanjut. Siapa lagi tadi? Ini kan Fahmi tadi masalahnya tentang baju keluar. Nah alasannya kenapa keluar? Ternyata seperti itu ya. Oke, ada lagi? Ustazah akan memberikan kontrak perilaku. Di sini kalian akan membuat perjanjian antara kalian dan Ustazah untuk bisa lebih meningkatkan ketertiban atau kedisiplinan ya aturan sekolah. Di sini kalian tolong isi di hafial kontrak ini tentang teknik dari konseling kelompok. Jadi supaya Ustazah bisa melihat dari diri kamu untuk bisa komitmen, terus nanti bisa menunjukkan perubahan di dalam
diri kamu tentang kedisiplinan. Jadi nanti bikin kontrak berlaku itu ada hal apa aja yang harus lebih diperbaiki. Kemudian ada reward dan punishment. Reward apa reward? Hadiah. Ya, kalau kalian nanti bisa kontrak itu sukses, berarti akan mendapatkan hadiah sesuai yang kalian sepakati. Tapi kalau tidak, ada punishmentnya juga sesuai yang kalian sepakati juga. Oke? Ya. Ini. Sambil itu saya udah bacakan sedikit ya pengertian disiplin. Kalau menurut kalian apa tadi? Mentaati aturan ya yang berlaku di sekitar kita, bisa di rumah, di sekolah, dan di mana-mana ya. Kemudian contoh disiplin di sekolah tadi di kontrak berlaku ada ya, seperti masuk kelas tepat waktu, tidak berkata kasar, memotong kuku rambut, memasukkan rapi pakaian dan seragamnya sesuai aturan sekolah. Kemudian ada faktor internalnya, di sini ada faktor pembawaan, kesadaran, ada faktor minat, motivasi, ada faktor pola pikir. Nah, kalau eksternalnya ini biasanya pengaruh dari teman, terus dari lingkungan, terus bisa dari kalian melihat teladan supaya menjadi disiplin. Oke, itu aja tentang disiplin. Nanti Ustazah minta lagi LKPD, lembar kerja peserta didik, ini diisi. Boleh sekarang sambil selesai dari kontrak berlaku ya. LKPD-nya diisi juga tentang pesan dan harapan setelah mengikuti konseling kelompok. Siapa yang berani? Pesan dan kesan setelah melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Ya, ada. Coba. Iya, kami apa nih? Kesannya setelah mengikuti kegiatan tadi? Alhamdulillah dapat banyak ilmu baru, juga termotivasi buat merubah diri lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Keren, Fahmi. Kanan lagi. Oke, ada lagi yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Ada lagi nak? Siapa lagi selain kami? Iya, dapat apa nak? Bisa dapat merubah diri ke depannya biar lebih baik. Merubah diri Ke depannya biar lebih baik. biar lebih baik, ya. Bisa ya, insya Allah ya nak. Setelah Insya kontrak berlaku tadi kita sudah masa konseling kelompok, terus ada tahapan ini juga, ada kontrak berlakunya. Berarti kalian harus bisa merubah diri kalian ya. Kepuasan konseling. Jadi di situ nanti misalnya ada guru konselor memberikan penjelasan tentang disiplin, terus konselor ramah ke kalian. Nah, itu ada pilihannya sangat puas, biasa saja, ada tidak puas juga. Nanti Ustazah lihat dulu ya. Nanti Ustazah akan kirimnya ya ke WA kalian ya. Ini di sini ada evaluasi kepuasan konseling. Nah, ini caranya checklist di kotak ini. Misalnya sambutan pertama konselor itu saja ya, konselor terhadap klien itu kalian. Misalnya sambutannya tadi gimana, itu kalian sangat puas, checklist yang sangat puas. Tadi karena kita buka dengan berdoa, berarti menutup dengan siapa tadi membuka berdoanya dibuka oleh Pak Is, ditutup oleh Pak Is juga. Preparation for pray. Let's pray together again. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua ya telah hadir di sini, mengikuti dengan tertib, telah mengikuti arahan, terus bisa saling bertukar pikiran. Setelah itu Ustazah harapkan setelah menandatangani dan mengisi kontrak berlaku ini, berarti perilaku apa yang harus diperbaiki? Yang bisa ditingkatkan? Dari disiplinan. Oke. Sekian dari Ustazah untuk kegiatan konseling kelompok hari ini. Kita bilang kepada diri kita dulu, kita hebat.
Kita hebat. Saya hebat. Saya hebat. Saya bisa disiplin. Saya bisa disiplin. Oke, tepuk tangan. Dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi.